Sore itu Zidan menghampiri rumah Winda bersama dengan keluarganya. Karena kedatangannya kali ini, Zidan akan melamar Winda. Keluarga Winda tidak tahu kalau tiba-tiba keluarga Zidan datang ke rumah. Karena selama ini Winda tidak menceritakan kalau dia memiliki hubungan bersama dengan seorang pria. Dan saat itu orang tua Zidan langsung membicarakan niat kedatangannya untuk melamar Winda. Memang selama ini Winda tidak diperbolehkan pacaran oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak tahu kalau Winda sudah pacaran diam-diam. Bahkan sudah sering Zidan meminta untuk datang ke rumah Winda. Akan tetapi Winda selalu tidak memperbolehkan. Winda juga tidak tahu kalau ternyata tiba-tiba saja Zidan datang ke rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Kedatangan kami ke sini mau mengungkapkan keseriusan anak kami, yaitu ingin melamar Winda, Pak, Bu, ucap bapaknya Zidan. Sontak Winda dan kedua orang tuanya pun terkejut dengan ucapan bapaknya Zidan itu. Karena secara tiba-tiba mereka datang tanpa ada pembicaraan atau perjanjian terlebih dahulu dari Winda dan Zidan. Winda, kenapa kamu selama ini berbohong? Ternyata kamu sudah berpacaran secara diam-diam, ucap Pak Anto. Aku juga nggak tahu Pak, kenapa tiba-tiba orang ini datang melamar, ucap Winda terbata. Aku minta maaf Pak, Bu, selama ini aku memang sudah pacaran diam-diam sama orang ini, yaitu Zidan, imbuh Winda. Lalu sebuah tamparan akan mendarat ke pipi Winda saat itu juga di depan keluarga Zidan. Akan tetapi Pak Anto dicegah oleh Bu Rani. Dipegang tangannya Pak Anto seketika. Pak Anto pun langsung beristighfar karena sudah hilaf. Maaf Pak, Bu, saya benar suka, cinta, dan sayang kepada Winda. Dan saya serius ingin melamar Winda. Jadi jangan salahkan Winda, ucap Zidan. Winda, kamu mau kan menerima lamaran aku? Saat itu Winda hanya terdiam tanpa menjawab ucapan dari Zidan. Saya tidak akan menerima lamaran ini, ucap Pak Anto tiba-tiba. Memang Pak Anto orangnya sangat keras dan tegas, sehingga Winda pun takut dengan bapaknya itu. Dia tidak bisa melawan ucapan bapaknya. Apalagi Winda anak semata wayangnya Pak Anto. Kenapa Pak? Tanya Zidan penasaran. Anak saya masih kuliah, perjalanannya masih panjang. Lagian kamu punya apa? Apa kamu bisa membahagiakan anak saya nantinya? Pekerjaan kamu apa? Ucap Pak Anto keras. Pekerjaan saya memang belum mapan Pak. Saya kerja sebagai satpam di hotel. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk membahagiakan Winda. Maaf, saya belum bisa menerima lamaran kamu, jawab Pak Anto, yang kemudian pergi masuk ke dalam rumah, meninggalkan semuanya. Winda yang juga mencintai Zidan hanya bisa meneteskan air matanya. Dan saat itu Zidan beserta kedua orang tuanya langsung pulang karena ditolak lamarannya. Waktu itu pertemuan Zidan dengan Winda saat di hotel tempat Zidan bekerja. Dan waktu itu Winda sedang melakukan KKN di hotel tersebut selama 3 bulan. Dan saat itu akhirnya kedekatan mereka terjalin. Sampai pada akhirnya Zidan dan Winda menjalin hubungan pacaran secara diam-diam. Mereka pun ketemuannya diam-diam. Winda selalu beralasan kepada kedua orang tuanya untuk mengerjakan tugas kelompok. Padahal dia pergi bersama dengan Zidan. Kala itu mereka sangat bahagia. Winda juga merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka menjalin hubungan selama 1 tahun terakhir ini. Dan sekarang hubungannya harus kandas karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya Winda. Saat itu Winda tidak bisa menolak ucapan bapaknya. Padahal Winda masih sangat mencintai Zidan. Namun itu semua harus Winda pendam sendiri. Winda yang akhirnya memutuskan hubungannya dengan Zidan karena dia tidak ingin ketahuan orang tuanya. Meskipun Zidan meminta kepada Winda untuk tetap bertahan dan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua Winda. Akan tetapi Winda tetap tidak ingin melanjutkan hubungan itu. Dan saat itulah Zidan menjadi sakit hati karena ditolak lamarannya oleh kedua orang tuanya. Winda juga memutuskan hubungannya secara sepihak.
Zidan yang bekerja sebagai satpam di hotel, setiap malam dia selalu ngelamun, tidak fokus bekerja karena sakit hati. Dia terus memikirkan Winda, wanita yang sangat dicintainya. "Jahat kamu, Winda," gumamnya. "Sakit hatiku, Win, sakit," ucapnya pada diri sendiri. Saat di rumah, dia juga selalu terbayang-bayang saat melamar Winda tapi ditolak oleh bapaknya. Apalagi Winda tidak mau untuk melanjutkan lagi hubungannya. Hingga pada akhirnya, Zidan yang suka menatap dan memainkan ponselnya, dia melihat ada informasi tentang dukun santet. Akhirnya Zidan pun berniat untuk melakukan hal itu. Singkat cerita, suatu ketika tiba-tiba saja Winda datang ke hotel tempat Zidan bekerja untuk mengantarkan temannya. Entah ada urusan apa di hotel. Waktu itu Winda bertemu dengan Zidan kembali. "Hai Win, apa kabar?" "Alhamdulillah baik Dan," jawab Winda. Winda pun saat itu tersenyum ramah kepada Zidan. Bahkan gelagatnya seperti malu-malu. Setelah selesai mengantar temannya masuk ke dalam hotel, Winda pun keluar untuk pulang. Karena temannya masih ada urusan yang lain. "Mau kemana Win?" tanya Zidan. "Mau pulang." "Aku anterin ya, kamu kan sendirian Win." "Ini udah malam, nanti takut kenapa-kenapa, kamu kan cewek." Winda pun menganggukkan kepala perlahan-lahan, sembari malu-malu kepada Zidan. Entah kenapa, sekarang Winda jadi berubah gelagatnya, tidak seperti dulu lagi yang selalu ceria. Malam itu akhirnya Zidan mengantarkan Winda. Di perjalanan, entah apa yang terjadi dengan Winda, tiba-tiba saja dia tertidur pulas. Karena tidak enak, akhirnya Winda dibawa Zidan ke kosannya. Karena Zidan selama ini kebetulan bekerja menjadi satpam di hotel, dia selalu ngekos supaya tidak bolak-balik di perjalanan pulang pergi ke rumahnya. Saat itu juga Zidan senang karena bisa berduaan dengan Winda. Ada yang aneh dengan Winda ini. Kenapa kok tiba-tiba tertidur pulas? Sampai dibangunkan pun tidak bisa, susah. Keesokan harinya Winda pun terbangun. Dia seperti orang yang linglung, tatapannya kosong. Dan usut punya usut, ternyata Zidan sudah melakukan ritual untuk mengelabui Winda dengan magic. Dia pun sekarang seperti kerbau yang dicocok hidungnya, nurut apa yang dikatakan Zidan. Bahkan Zidan berani meminta uang karena ternyata Zidan sudah nunggak 3 bulan belum bayar kosan. "Win, aku pusing nih, butuh uang." "Emang buat apa? Udah nunggak 3 bulan belum bayar kosan." "Oh ya udah, nanti aku transfer ya." "Makasih ya Win, kamu itu emang baik banget." Winda pun langsung mentransfer ke rekening milik Zidan. Entah apa yang ada di pikiran Winda. Dia seperti sudah dihipnotis oleh Zidan karena apa yang diinginkan Zidan selalu dituruti saja. "Aku mau pulang." "Ya udah, ayo aku anterin." Pagi itu juga Zidan langsung mengantarkan Winda ke depan gang rumahnya. Tidak mungkin kan kalau Zidan mengantarkan sampai depan rumah, bisa dibacok sama Bapak Anto. Sesampainya di rumah, Winda ditanyai oleh bapak ibunya tapi dia tidak menjawab. Karena Winda seperti orang yang tidak sadar sedang berjalan, seperti digendam gitu. Bahkan saat di dalam kamarnya, Winda selalu melamun dengan tatapan matanya yang kosong. Lalu ibunya menghampiri Winda yang ada di dalam kamarnya. "Win, kamu ini kenapa? Kamu dari mana semalam? Kok nggak pulang? Udah makan belum?" cecar Ibu Rani. "Nggak tahu," jawabnya seperti anak kecil. "Ibu ambilin sarapan dulu ya buat kamu, Win." Winda pun menganggukkan kepalanya menjawab perkataan dari Ibu Rani. Ibunya kemudian beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan sarapan untuk Winda. Akan tetapi saat Bu Rani sedang berada di dapur tengah menyiapkan sarapan untuk Winda, Bu Rani mencium ada bau bangkai yang menyengat. "Bau apa ini?" ucapnya sembari menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau bangkai itu. Lalu Pak Anto saat itu menghampiri Bu Rani yang ada di dapur. "Ada apa, Bu?" "Ini Pak, kok bau bangkai? Bau banget seperti bau bangkai," ucap Bu Rani. Pak Anto pun mendengus-denguskan hidungnya mencari arah bau bangkai itu. "Loh iya Bu, jangan-jangan bau bangkai tikus lagi? Kalau gitu coba kita cari dulu ya Pak." Sekitar dapur hingga belakang rumah mereka cari di kolong-kolong meja dan lemari. Akan tetapi mereka tidak menemukan juga.
asal bau bangkai itu. Akhirnya mereka tidak terlalu menghiraukan asal bau itu lagi. Segera Bu Rani saat itu langsung kembali ke kamar Winda untuk memberikan sarapan. "Ini kamu sarapan dulu ya, Win. Hari ini kamu gak berangkat kuliah kan?" tanya Bu Rani. "Iya Bu," jawabnya singkat. Perlahan-lahan Winda menyantap bubur ayam yang sudah disiapkan oleh Bu Rani. Namun bubur itu tidak dia habiskan karena merasa sudah kenyang. Setelah selesai makan, tiba-tiba Winda melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dan bayangan hitam itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok Kunti yang menyeramkan. Baunya sangat busuk sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah dan pakaian putih lusuh serta rambut yang acak-acakan. Sontak Winda yang sedang duduk di atas kasur. Dia langsung berteriak kencang. "Ah!" teriaknya. Pak Anto dan Bu Rani yang sedang duduk di depan televisi langsung berlari tergesa-gesa datang ke kamarnya Winda. Terlihat Winda sedang menenggelamkan wajahnya pada kedua kaki yang ditekuk dengan tangan melingkar di kaki karena ketakutan. "Ada apa, Win? Kamu kenapa?" tanya Bu Rani. "Aku takut, Bu," jawabnya dengan gemetaran. "Takut kenapa, Win?" Ada Kunti itu di pojok kamar, Pak," ucap Winda sembari menonjok ke arah pojok kamarnya. "Udah apa-apa loh, Win. Udah gak usah takut," jawab Pak Anto. Perlahan Winda membuka kedua mata dan melihat ke arah pojok kamarnya. Benar, sosok itu sudah tidak ada. "Kamu itu pasti kecapean, Win. Jadinya kamu berhalusinasi yang aneh-aneh," ucap Bu Rani. "Enggak kok Pak, Bu, aku beneran lihat sosok itu berdiri di pojok kamar." "Sudahlah, kamu istirahat saja," timpal Pak Anto. Lalu kedua orang tuanya Winda meninggalkan Winda sendiri di dalam kamar. Sesaat kemudian Winda merinding karena dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Suaranya seperti dari balik jendela kamarnya. Karena penasaran akhirnya Winda mengintip secara perlahan-lahan ke arah jendela. Dan betapa terkejutnya dia di balik jendela melihat ada sosok kuntilanak yang tengah duduk di atas pohon samping jendela kamarnya. Sosok itu duduk sembari memainkan rambut panjang acak-acakannya sambil bersenandung ria. Winda pun langsung menutup jendela kamarnya karena takut. Malam harinya tiba-tiba Winda saat sedang berbaring di kasur di dalam kamarnya, dia dikejutkan dengan sosok Kunti yang menyeramkan, berada tepat di depannya yang hanya berjarak sejengkal. Sosok itu tepat di atasnya depan muka. Dengan tatapan kedua matanya melotot sampai bola mata hitamnya tidak terlihat ke atas. Sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk karena wajahnya yang hancur dan penuh dengan darah yang bercucuran. Sampai darah yang ada di wajahnya itu berjatuhan ke wajah Winda yang sangat menjijikan. Akan tetapi saat itu tubuh Winda terasa kaku, tidak bisa digerakkan, dan mulutnya seperti terkunci tidak bisa berbicara. Sosok itu menyeringai mulutnya sembari mengatakan kepada Winda, "Kamu akan mati," ucapnya sembari tertawa sesuai ciri khasnya. Tubuh Winda gemetaran, keringat dingin bercucuran. Akan tetapi di dalam hati Winda selalu membaca doa saat sosok itu akan mencoba mendekat ke wajah Winda seperti akan memakannya. Dia langsung terperanjat bangun dengan nafas yang tidak beraturan dan keringat membasahi tubuhnya. Dia langsung beristighfar karena apa yang dialami barusan dengannya itu cuma mimpi. Alhamdulillah, syukur cuma mimpi. Dia lalu beranjak menuju ke dapur untuk mengambil air putih karena haus dan supaya perasaannya lebih tenang. Namun saat berjalan menuju ke dapur, tubuh dia terasa sangat lemah sekali. Setelah selesai meminum air putih, Winda pun berniat untuk kembali ke kamarnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia merinding bulu kuduknya, berdiri semua ketika dia merasakan ada tiupan angin di bagian tengkuk lehernya. Waktu dia membalikkan tubuhnya, betapa terkejut Winda melihat ada sosok pocong berdiri di belakangnya. Sosok itu menatap tajam dengan mulut yang menganga dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Saat itu Winda yang shock seketika langsung pingsan di dapur sampai subuh.
azan subuh mulai berkumandang. Pak Anto dan Bu Rani pun sudah bangun. Seperti biasa mereka akan mengambil air wudhu. Sebelumnya mereka melewati dapur terlebih dahulu. Pak Anto dan Bu Rani yang berjalan menuju ke kamar mandi. Betapa terkejutnya mereka melihat anaknya terkapar di lantai dapur. "Pak, itu kan Winda," ucap Bu Rani sembari menunjuk ke arah Winda. "Ya Allah, Winda pingsan, Bu," panik Pak Anto. Segera Pak Anto dan Bu Rani membawa Winda masuk ke dalam kamarnya. Sekitar pukul 5:30, Winda baru sadar. Dan saat sadar dia seperti orang yang kebingungan. Tubuhnya terasa lemas, tidak berdaya, bahkan wajahnya sangat pucat sekali. Bu Rani beranjak ke dapur untuk mengambilkan teh hangat. "Ini, minum dulu Win," ucap Bu Rani. Perlahan-lahan Winda meneguk teh hangat tersebut, akan tetapi tidak sampai dihabiskan. "Kamu kenapa bisa pingsan di dapur, Win?" tanya Pak Anto. "Semalam aku ke dapur mau minum. Tiba-tiba waktu aku mau ke kamar ada sosok putih-putih berdiri di belakang tubuh aku." "Kamu pasti berhalusinasi lagi, Win. Kamu kan penakut, jadi pikiran kamu kemana-mana." Seketika Winda pun langsung diam karena percuma dia bicara. Karena kedua orang tuanya tidak percaya dengan apa yang diucapkannya. Singkat cerita, suatu ketika saat berangkat kuliah di kampus, teman-teman Winda melihat Winda kebingungan. Karena Winda tidak seperti Winda yang dulu. Saat jam istirahat, Winda lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kelas dan melamun. Padahal biasanya dia selalu ikut bersama dengan teman-temannya ke kantin. "Win, ayo ke kantin," ucap Eka. "Enggak ah. Kamu kenapa sih, Win? Aku lihat kok akhir-akhir ini seperti orang linglung," timpal Afi. "Enggak apa-apa kok, Vi. Emangnya aku kenapa?" "Ah, terserah kamu lah, Win. Kita ke kantin dulu ya," ucap Eka. Winda pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari teman-temannya itu. Di dalam lamunannya itu, Winda melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pintu kelasnya. Sosok itu tinggi besar, berbulu lebat, warna hitam, dengan gigi taring yang panjang dan tajam menyeringai, serta kedua matanya yang merah menyala menatap ke arah Winda. Sontak Winda yang ketakutan, dia langsung berteriak histeris seperti orang yang sedang kerasukan. "Ah!" Sontak beberapa teman-teman kelas sebelah dan teman Winda yang ada di depan kelas langsung menghampiri Winda. Semuanya panik dan cemas karena Winda mengacak-acak rambutnya sendiri sambil nangis dan teriak-teriak. "Ah!" Beberapa dosen juga ikut menghampiri Winda. "Winda, kamu kenapa?" tanya teman-temannya panik. Akan tetapi Winda masih terus teriak histeris, tidak menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Sampai akhirnya tiba-tiba saja Winda ambruk, pingsan, setelah kedua matanya melotot menatap ke arah teman-temannya. Saat Winda pingsan, dia langsung dibawa oleh teman-temannya ke klinik kampus. Tiba-tiba dia berada di sebuah lorong yang gelap. Lalu dia berjalan menuju ke arah cahaya terang yang ada di depannya. Perlahan-lahan dia terus berjalan di kegelapan. Di kanan kirinya dia mendengar ada suara-suara aneh. Seperti ada suara hewan, burung, kera, dan yang lain-lainnya. Benar-benar gaduh dan berisik. Akan tetapi dia terus berjalan tanpa menghiraukan suara itu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan beberapa sosok makhluk yang sangat banyak di hadapannya dan bermacam-macam bentuknya. Semuanya menyeramkan. Saat itu Winda langsung ketakutan. Nafasnya tidak beraturan, tubuhnya gemetaran, keringat bercucuran. Sosok-sosok itu semuanya membawa sebuah nisan yang bertuliskan nama Winda. Sontak Winda langsung berjalan mundur dan berbalik berlari kencang-kencangnya. Akan tetapi entah kenapa, saat dia sedang berlari seperti tidak sampai-sampai. Saat itu juga Winda dikejar oleh sosok-sosok yang menyeramkan. "Ah, tolong!" Beberapa saat kemudian akhirnya Winda pun tersadar dalam pingsannya. Dia mengerjap-ngerjapkan kedua matanya dan melihat situasi sekeliling. "Aku di mana ini?" "Kamu di klinik kampus, Win. Tadi kamu pingsan." "Kenapa kamu bisa pingsan sih, Win? Kamu belum sarapan apa? Atau kamu kecapean?" tanya Afi. Lalu Winda mengingat-ingat kejadian sebelum dia pingsan. Akan tetapi dia tidak menceritakan kepada teman-temannya itu. Hari sudah sore, Winda pun sudah mendingan.
dia langsung menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motornya. Sementara itu, Eka, temannya Winda, bertanya khawatir. "Win, kamu beneran mau naik motor sendiri? Emangnya kamu udah mendingan?" tanya Eka khawatir. "Udah, kalian tenang aja. Aku udah baik-baik aja kok. Insya Allah aku selamat sampai rumah. Tapi Win, kita takut kenapa-napa sama kamu." "Udah ya, aku pulang dulu. Kalian hati-hati juga," ucap Winda. Win, apa nggak lebih baik kamu ikut naik mobil bareng kita saja?" Winda lalu menggelengkan kepalanya sembari tersenyum ramah kepada Eka dan Afi. Akhirnya Winda pulang mengendarai sepeda motornya sendiri. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia merasakan berat sekali di punggungnya, seperti tertimpa sesuatu yang berat. Dan saat itu Winda seketika merasakan pusing. Akan tetapi untungnya dia selamat sampai rumah, tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Winda langsung membaringkan tubuhnya karena sudah lelah. Baru saja dia membaringkan tubuhnya, tiba-tiba ponsel yang diletakkan di meja samping tidurnya berdering. Winda langsung meraba-raba bagian meja samping, menggunakan tangannya untuk meraih ponsel. Setelah meraih ponselnya, Winda langsung mengangkat panggilan telepon yang ternyata dari Zidan. "Halo, ada apa Dan?" tanya Winda. "Kamu lagi apa Win? Sibuk gak?" "Enggak sih, emangnya kenapa?" "Aku mau minta tolong sama kamu, bisa gak?" "Minta tolong apa Dan?" "Aku masih butuh uang untuk bayar biaya sekolah kepolisian aku. Karena mulai sekarang aku akan sekolah kepolisian. Kamu bisa kan bantu aku?" "Berapa emangnya?" 50 juta Win." "Gini aja Win, nanti kamu ambil sertifikat rumah orang tua kamu, nanti kamu gadekan saja di bank, ya?" "Oh gitu, ya udah Dan, nanti aku gadekan, tapi sabar ya," jawab Winda dengan polosnya. "Oke, makasih ya Win." Zidan memang bercita-cita untuk menjadi polisi, dan sekarang dia membutuhkan biaya karena dia sudah merencanakan semuanya. Dia akhirnya memanfaatkan harta milik kedua orang tua Winda. Apalagi Winda sekarang sudah terjerat guna-guna yang sudah dikirimkan oleh Zidan. Apa yang diminta oleh Zidan akan dilakukan oleh Winda. Kedua orang tuanya Winda memang kaya raya, karena Pak Anto memiliki beberapa usaha, di antaranya memiliki sawah yang berhektar-hektar, memiliki toko pupuk yang maju di pasar, dan memiliki showroom mobil. Suatu ketika, Winda saat malam hari mengendap-endap mencari sertifikat, akan tetapi dia tidak menemukan sertifikat itu. Yang dia temukan sertifikat tanah. Akhirnya, diambillah sertifikat tanah itu. Keesokan harinya, Winda izin akan pergi bersama dengan teman-temannya. Padahal dia akan menggadaikan sertifikat tanah milik kedua orang tuanya itu, yang nantinya uangnya untuk Zidan. Zidan merupakan anak dari keluarga yang sederhana, jadi terpaksa dia mengurungkan cita-cita yang selama ini dia impikan. Akan tetapi sekarang Zidan biasa memanfaatkan harta kedua orang tua Winda, karena dia sakit hati ditolak lamarannya. Setelah selesai menggadaikan sertifikat rumah, Winda kemudian membawa uangnya ke kosan Zidan tinggal. Tok tok tok, "Zidan." Krek. Winda, ayo masuk." Saat itu Winda pun masuk ke dalam kosannya, dan dia langsung memberikan uang hasil dari gadaikan sertifikat tanah itu. Uangnya diberikan semuanya tanpa ada sisa di tangan Winda. Kedua orang tua Winda belum mengetahui tentang itu. Suatu ketika Winda melamun di depan teras rumah pada saat menjelang maghrib sendirian, dan dia seperti orang gila yang selalu senyum-senyum sendiri dan menangis sendiri. Bu Rani yang melihat anaknya seperti itu turut prihatin dan tidak tega, sampai Winda itu tidak mau untuk makan nasi. Setiap harinya Winda selalu makan bunga melati yang ada di depan rumahnya. Sungguh aneh sekali yang dilakukan oleh Winda. Dia memakan bunga melati seperti makan keripik singkong. Setiap malam Winda selalu mendapatkan serangan atau teror suara-suara aneh. Buar! Terdengar suara ledakan di atas atap rumahnya. Dan saat itu tiba-tiba Winda kesurupan, tertawa sendiri. Tawanya mengikik seperti kuntilanak, membuat kedua orang tuanya ketakutan dengan apa yang terjadi oleh anaknya.
Pak Anto mencoba untuk membacakan doa-doa untuk Winda. Akan tetapi saat dibacakan doa-doa, Winda langsung meronta-ronta. Kedua matanya melotot dan mulut menyeringai menyeramkan. Wajahnya sangat pucat sekali. Akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Winda itu keluar setelah selesai didoakan oleh Pak Anto. Dan saat itu Winda langsung ambruk pingsan. Bu Rani mencoba untuk membangunkan Winda dengan mengolesi minyak kayu putih di hidungnya dan lehernya. Hingga sekitar 15 menitan, akhirnya Winda pun tersadar. Selang beberapa hari, Winda sudah normal seperti biasanya. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Di kampus, Winda juga sudah seperti biasanya, ikut kumpul bersama dengan teman-temannya. Saat itu teman-temannya pun ikut senang karena Winda bisa ikut kumpul lagi. Akan tetapi, Winda belum sadar kalau sudah dimanfaatkan oleh Zidan. Suatu hari saat pulang dari kampus, di tengah perjalanan, tiba-tiba Winda mencium ada bau wangian yang semerbak, menyeruak masuk ke dalam hidung. Wangi itu seperti wangi kembang-kembangan. Posisi saat itu Winda pulang hampir waktu maghrib. Dia melewati kuburan keramat yang dikenal angker. Dan waktu itu Winda merinding saat melewati kuburan. Bulu kuduknya berdiri semua. Sontak dia terkejut karena tiba-tiba saja ada sosok kuntilanak yang terbang di depannya sembari tertawa mengikik. Karena takut dan tidak fokus sampai akhirnya Winda oleng mengendarai motornya. Winda menabrak sebuah pohon besar yang ada di samping kuburan. Saat itu Winda mengalami kecelakaan. Motornya ringsek. Untungnya ada beberapa orang yang lewat dan langsung membawa Winda ke rumah sakit. Pihak rumah sakit langsung menghubungi orang tuanya Winda yang ada di rumah, sedang mondar-mandir panik, menunggu kepulangan Winda yang sudah malam belum pulang juga. "Pak, Winda kemana ya kira-kira? Kok jam segini belum pulang juga?" Teman-temannya ditanya, katanya nggak tahu. "Winda sudah pulang katanya," ucap Bu Rani panik. "Kita tunggu dulu lah Bu, siapa tahu dia sedang mampir ke rumah temannya yang lain," jawab Pak Anto. Kring, kring. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Segera Bu Rani mengangkat telepon rumahnya itu. "Halo, dengan siapa?" tanya Bu Rani. "Kami dari pihak rumah sakit mengabarkan kalau Winda sedang di rumah sakit karena mengalami kecelakaan," ucapnya. Saat itu Bu Rani seketika langsung lemas dan tak kuasa untuk melanjutkan pembicaraan dengan suster. Malam itu segera Pak Anto dan Bu Rani pun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan anak semata wayangnya. Sesampainya di rumah sakit, Winda diperban di bagian kepalanya karena mengalami pendarahan di kepala akibat terbentur jalan dengan keras. Hingga akhirnya Winda pun koma tak sadarkan diri. Bu Rani langsung menangis histeris melihat anaknya koma dan tidak sadar. Pantas saja sebelumnya Bu Rani merasa tidak tenang dan selalu mondar-mandir kepikiran Winda. Beberapa saat kemudian dokter pun datang ke ruangan Winda dan berbicara dengan kedua orang tua. "Maaf Pak Bu, apa kalian orang tuanya dari Winda?" tanya dokter. "Iya Pak, gimana keadaan anak saya?" ucap Bu Rani panik. "Anak ibu, bapak harus segera dioperasi karena ada penggumpalan darah di bagian kepalanya," kata dokter. "Lakukan saja dok yang terbaik," timpal Pak Anto. Malam itu Pak Anto langsung pulang untuk mengambil sertifikat tanah untuk membayar biaya operasi yang cukup besar. Akan tetapi saat dicari sertifikat tanah itu tidak ada karena sudah digadaikan oleh Winda. Hari berikutnya Winda pun segera dioperasi dengan menggunakan uang hasil jual sebagian perhiasan milik Bu Rani. Singkat cerita, operasi sudah selesai dilakukan, akan tetapi Winda masih saja tetap koma, belum sadar. Bu Rani dan Pak Anto setiap hari menunggu Winda di rumah sakit sembari membacakan Al-Quran dan berharap Winda cepat sadar. Sementara di sisi lain Winda berada di sebuah tempat yang sangat terang sekali dan dia sendirian di sana. Dia menangis melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi di hadapannya dia melihat ada lorong gelap dan dia mendengar ada suara yang terus memanggilnya. "Winda, Winda, sini." Suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Akan tetapi saat Winda berjalan perlahan ke arah lorong gelap itu, seperti tidak bisa, karena Winda selalu didoakan oleh kedua orang tuanya. Sementara kedua orang tuanya tidak kuat melihat anaknya koma, berbaring di rumah sakit selama hampir 1 bulan.
Akhirnya Pak Anto mencarikan orang pintar untuk membantu menerawang Winda. Pak Anto akhirnya menemukan orang pintar dan orang pintar itu datang ke rumah sakit untuk melihat keadaannya Winda. Ki Suro datang ke rumah sakit dan duduk di samping ranjang sembari membacakan doa-doa sambil memejamkan kedua matanya, tetap fokus membacakan doa. Ki Suro melihat ada sosok-sosok yang mengelilingi tubuh Winda, dan Winda memiliki aura gelap karena kiriman ilmu hitam. Saat itu Ki Suro meminta diantarkan Pak Anto ke rumah Pak Anto. Sesampainya di rumah, Ki Suro langsung melihat ke sekeliling isi rumahnya. Dia mendengar ada suara wanita yang meminta tolong di belakang rumah. Segera Ki Suro menghampiri ke belakang. Saat diterawang ternyata itu arwah Winda yang sudah disantet, sukmanya tepatnya. Akan tetapi karena Winda memiliki iman yang kuat, sehingga susah Winda untuk meninggal dunia. Saat itu Ki Suro mencoba berinteraksi dengan arwah Winda. "Ayo pulang nak, kasihan orang tuamu, sudah berharap kamu pulang." Tiba-tiba hembusan angin kencang datang saat Ki Suro sedang memejamkan kedua mata sambil berinteraksi dengan arwah atau sukmanya Winda. Ternyata sosok yang dikirimkan oleh pelaku santet itu datang dan marah, sampai akhirnya Ki Suro bertarung dengan sosok itu. Ki Suro bernegosiasi dengan sosok itu supaya mengembalikan sukmanya Winda. "Pak Anto, ternyata Winda telah disantet oleh seseorang, dan santet yang dikirimkan ini jenis santet jin 1000. Jika ingin Winda selamat, siapkan kambing hitam dan beberapa sesajen sesuai dengan negosiasi saya tadi dengan sosok itu." Akhirnya Pak Anto menyanggupi untuk membeli seekor kambing hitam dan menyiapkan beberapa sesajen. Setelah kambing hitam dan sesajen sudah disiapkan, kemudian Ki Suro melakukan ritual, ditemani oleh Pak Anto di rumahnya. Ki Suro mulai membakar kemenyan dan membacakan mantra-mantra sembari mulutnya berkomat-kamit. Saat itu, hembusan angin kencang datang dan lampu di dalam rumah tiba-tiba pada malam itu membuat suasana semakin mencekam. Gangguan demi gangguan datang saat Ki Suro melakukan ritual. Brak! Pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dan Ki Suro mendapat serangan sampai mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Duar, duar, duar. Terdengar suara ledakan setelah selesai melakukan ritual. Malam itu kemudian Pak Anto dan Ki Suro langsung membacakan doa-doa dan beberapa saat kemudian Winda terlihat menggerakkan jari tangannya dengan perlahan-lahan serta mencoba untuk membuka kedua matanya. Bu Dani dan Pak Anto langsung menangis bahagia karena setelah sebulan lamanya, akhirnya Winda sadar juga. Namun saat sadar, Winda dalam keadaan yang linglung dan kebingungan. Ada seseorang yang sakit hati dan mengguna-guna Winda, sehingga membuat Winda menjadi seperti orang gila karena telah dikirim santet jin 1000 ini, ucap Ki Suro. "Siapa Ki yang tega mengguna-guna anak saya?" tanya Pak Anto geram. "Orangnya sakit hati karena telah ditolak lamarannya." Dan saat itu akhirnya Pak Anto tahu siapa yang sudah menyantet anaknya. "Kurang ajar dia," ucap Pak Anto naik pitam. "Sudah Pak, jangan ada dendam. Biarkan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas ini semua. Sabar dan ikhlas Pak," ucap Ki Suro. "Iya Ki, apa anak saya bisa disembuhkan Ki?" "Perlahan-lahan Pak, saran saya setiap malam Jumat Pak Anto siapkan sesajen dan tanam daun kelor di sekeliling rumah untuk menangkal datangnya santet itu lagi," ucap Ki Suro. "Baik Ki," jawab Pak Anto. "Jangan lupa untuk selalu beribadah dan membaca sholawat serta berzikir setiap hari," kata Ki Suro. Setelah arwah Winda kembali ke dalam raganya, dia belum sepenuhnya seperti Winda yang dulu. Dia linglung dan lupa semuanya. Bahkan tatapannya kosong, sering melamun. Di dalam kamarnya Winda selalu berbicara sendiri sambil ketawa-tawa, kadang menangis. Sekarang Winda sudah tidak lagi kuliah karena tidak memungkinkan kondisi yang dialami oleh Winda sekarang ini. Akibat kiriman santet guna-guna jin 1000 itu, Winda jadi gila dan mengurung diri di kamarnya. Tubuh Winda semakin kurus kering keronta. Wajahnya memucat dan susah untuk diajak bicara. Setiap malam Jumat sesuai dengan saran Ki Suro, Pak Anto menyiapkan sesajen di belakang rumahnya. Kemenyan mulai dibakar,
asap kemenyan mulai mengepul di belakang rumahnya. Pak Anto, Bu Rani pun sudah menanam beberapa daun kelor di sekeliling rumahnya untuk menangkal sosok-sosok gaib yang datang. Sesajen yang disiapkan Pak Anto berupa kembang setaman, buah-buahan seperti pisang, kelapa, ada juga jajan pasar. Singkat cerita, di dalam kamar Winda selalu berbicara sendiri sembari memainkan rambut panjangnya yang sudah acak-acakan, tidak terawat seperti dulu lagi. Karena saat mau disisir oleh Bu Rani, Winda selalu menolak dan memberontak tidak mau disisir rambutnya. "Win, kamu makan dulu ya," ucap Bu Rani halus menghampiri ke dalam kamarnya. Winda menggelengkan kepalanya karena tidak mau untuk makan. Piring yang berisi nasi di tangan Bu Rani lalu dilempar dengan keras oleh tangan Winda. Prang! Piring itu jatuh ke lantai bersamaan dengan nasi dan lauknya. Bu Rani meneteskan air mata karena tak kuasa dengan perlakuan Winda yang sekarang. Pak Anto yang baru saja membakar kemenyan mendengar suara piring pecah langsung menghampiri ke dalam kamar. "Ada apa, Bu? Kenapa piringnya bisa pecah?" "Winda gak mau makan, Pak. Terus piringnya dilempar," ucap Bu Rani sambil menangis. "Yang sabar ya, Bu. Maklumi Winda yang sekarang," jawab Pak Anto menenangkan. Saat itu Bu Rani dan Pak Anto lalu membereskan pecahan piring yang berserakan di lantai. Winda melihat itu malah ketawa terbahak-bahak. Pak Anto dan Bu Rani hanya bisa mengelus dadanya. Meskipun begitu mereka tidak menginginkan Winda diletakkan di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, sore hari Pak Anto dan Bu Rani duduk berdua di depan teras rumah sambil bercerita. "Kok tega ya, Bu? Dia sudah membuat Winda menjadi gila seperti sekarang ini." "Kita sabar aja, Pak. Ini juga salah Bapak dulu pakai menghina dia dengan kata-kata yang tak pantas, membuat dia sakit hati. Gimana kalau kita datang ke rumah Zidan, Bu? Minta maaf. Siapa tahu Winda bisa sembuh setelah kita minta maaf." "Iya, Pak. Ayo, sebaiknya kita minta maaf." Keesokan harinya, Pak Anto dan Bu Rani pun pergi ke rumahnya Zidan dan meninggalkan Winda yang dikurung di dalam kamar sendirian. Sesampainya di rumah Zidan, ternyata dia sedang sekarat menghadapi sakaratul mautnya. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Ternyata sebelumnya Zidan mengalami kecelakaan saat dia mabok-mabokan di malam-malam sebelumnya, sehingga menyebabkan Zidan jadi lumpuh total. Dan Pak Anto serta Bu Rani datang untuk meminta maaf. Saat itu, Zidan langsung menangis dan menjawab dengan mulut yang terbata-bata. Dia meminta maaf dan menyesal sudah mengguna-guna Winda. Zidan pun berbicara terbata-bata, mengatakan jujur kalau selama ini telah memanfaatkan Winda dan harta kedua orang tua Winda karena dia sakit hati ditolak lamarannya. Pelampiasannya ya gitu, memporoti harta kedua orang tuanya. Dan ternyata Zidan juga tidak lolos tes kepolisian dan uang hasil kedekan sertifikat itu sudah habis. Akhirnya Pak Anto tahu tentang sertifikat tanah yang dicari tidak ketemu itu. Setelah berkata jujur semuanya dan meminta maaf, Zidan pun menembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dunia. Saat dia meninggal, kedua matanya masih tetap melotot dan mulutnya menganga. Pak Anto dan Bu Rani sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Zidan, dan mereka sekarang merasa iba dan prihatin akibat ulah yang dilakukan Zidan sendiri yang membuat dirinya jadi seperti itu. Sementara Winda perlahan-lahan sudah membaik karena Pak Anto dan Bu Rani membawa Winda untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit jiwa. Setiap harinya Winda harus selalu meminum obat, karena setelah minum obat Winda membaik. Meskipun belum bisa sembuh total, tapi Pak Anto dan Bu Rani masih tetap bersabar merawat anak semata wayangnya itu. Winda masih terus berbicara sendiri dan melamun, dan keadaan tatapan matanya yang kosong. Saat itu dia selalu tertawa sendiri, kadang menangis sendiri. Dan saat kambuh Winda berteriak-teriak. Bu Rani selalu telaten dan sabar merawat dan menjaga Winda tanpa rasa mengeluh. Dan semenjak itu Winda menjadi perawan tua karena tidak ada laki-laki yang mau dengan dia. Mau bagaimana lagi? Itu yang harus diterima oleh Winda dan kedua orang tuanya.
Itu semua akibat Pak Anto telah menolak lamaran seseorang dan sampai menghina laki-laki itu serta membuatnya menjadi sakit hati. Winda semakin kurus tidak terawat. Kulit tubuhnya menjadi kusam dan berkerut. Mereka masih tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi karena santet jin 1000 ini memang susah untuk disembuhkan. Dukun santet itu sudah mengirimkan jin yang jumlahnya banyak dan membuat korban menjadi gila karena jiwa dan raganya telah diganggu dan dirusak. Ya, sebagai pelajarannya, jaga lisan kita saat berbicara. Jangan sampai membuat orang lain sakit hati dengan ucapan kita. Ingat kata pepatah, mulutmu harimaumu. Ucapan lebih sakit daripada pukulan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan pertebal iman kita ya, perbanyak ibadah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Hilangkan penyakit rasa sakit hati ataupun dendam itu karena itu merupakan penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mendukunkan, itu merupakan hal yang sangat musyrik, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah, semoga menjadi pelajaran ya, kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang ditulis kembali oleh N. Laila. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillahirabbil alamin.